Ada satu mobil ikonik dari NASCAR yang sangat terkenal. Ya walaupun kalian bukan pecinta NASCAR, kemungkinan kalian pasti tahu mobil ini. Entah itu dari wallpaper, cuplikan video, atau bahkan film animasi Cars. Sebenarnya mobil apa ini? Mobil ini adalah Superbird atau Daytona. Jadi pada tahun 1968, NASCAR lagi gila-gilanya dalam hal inovasi. Dan pada tahun tersebut, Dodge selalu dikalahkan oleh Ford, yang mana hal ini cukup memalukan. Karena mau bagaimanapun, mereka di bawah satu atap, yaitu Plymouth. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya datanglah perintah dari pimpinan atas untuk membuat mobil yang setidaknya bisa setara. Namun bukan itu aja ultimatumnya, karena pimpinan perusahaan kala itu juga menyebutkan, buat mobil itu dengan melakukan segala cara. Dengan adanya perintah tersebut, akhirnya tim melakukan percobaan pertama, dan percobaan pertamanya adalah modifikasi Dodge Charger. Tepatnya Charger keluaran tahun 68, dan ini adalah sebuah ikon mobil. Kenapa bisa menjadi mobil ikon? Ya karena mungkin ini adalah salah satu dari 5 mobil terbagus di Amerika kala itu. Tapi ya walaupun mobil ini mobil yang memiliki desain yang bagus, tapi mobil ini adalah mobil balap yang bisa dibilang cukup payah. Kenapa? Ya karena dengan grill yang selebar itu, angin akan terjebak di dalam mesin sehingga akan menciptakan sebuah vakum yang dapat mengangkat moncong mobil ini ke atas. Yang berarti membuat mobil ini tidak mungkin untuk ngebut. Dan setelah mengetahui hal ini, Dodge langsung memutar otak. Dan untuk memperbaiki hal ini, Dodge mencoba untuk memasangkan Charger dengan grill dari Dodge Coronet dan membuat jendela belakangnya untuk menyatu dengan pilar B. Hasilnya adalah Charger 500. Dengan modifikasi yang ada ini, mobil ini terlihat lebih mulus dan tentu aja masalah sebelumnya sudah tidak ada sehingga mobil ini bisa dikendalikan saat ngebut. Tapi modifikasi tersebut tidaklah cukup untuk bisa bersaing di NASCAR bahkan dengan mobil saudaranya sendiri yaitu Ford. Kenapa? Ya karena Ford juga udah nyiapin mobil balapnya sendiri yaitu Gran Torino. Dengan demikian, Charger masih kalah telak dengan Gran Torino ketika melakukan balapan di Daytona. Dengan hasil tersebut, Dodge benar-benar tersinggung. Dan untuk memperburuk keadaannya, pembalap bintang dari Plymouth, Richard Petty juga udah lelah dengan kondisi ini dan dia akhirnya pergi ke Ford. Dan karena memang dia pembalap superstar, jika sudah menemukan mobil yang tepat, dia langsung bisa memenangkan balapan. Tepatnya pada tahun 1969, dia menang. Dengan kondisi yang semakin buruk tersebut, sekarang Dodge punya tekanan untuk menyelamatkan wajah perusahaannya dan mengembalikan Petty pada tim ini. Dan jika sudah kepepet, biasanya ide-ide gila akan keluar dengan sendirinya. Salah satunya ide gila dari teknisi di Dodge, yang mana dia punya ide untuk mendesain mobil yang memiliki moncong yang lancip dan spoiler yang sangat luar biasa besar. Mungkin ini seperti lelucon awalnya, tapi mengingat kondisinya yang sudah memprihatinkan, mereka tetap mengirimkan sketsanya ke General Manager Dodge yaitu Rob McCurry. Dan setelah sketsanya dikirim dan Rob McCurry melihat hasil desainnya, dia langsung berkata bahwa itu adalah mobil terjelek yang pernah dia lihat. Tapi uniknya setelah dia ngomong begitu, dia lanjut ngomong lagi. Jika memang ini adalah hal yang bisa membuat kita menang balapan, kita akan membuat mobil jelek ini atau aku bakal dipecat. Kemudian setelah pengambilan keputusan yang cukup berat tersebut, akhirnya Charger Daytona siap dibuat. Dan untuk membuat mobil ini, Dodge bahkan membawa seseorang dari divisi misil milik Chrysler untuk mengerjakan proyek Daytona. Divisi misil? Chrysler punya divisi misil? Iya, betul sekali. Chrysler membangun divisi misil balistik untuk pemerintah Amerika Serikat. Dan rudal-rudalnya didesain sama ilmuwan Nazi yang dibawa setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sangat berpengaruh sekali ya Chrysler ini. Kemudian orang-orang yang diambil dari divisi ini adalah John Pointer, dan dia secara harfiah sebenarnya seorang ilmuwan roket. Sampai segitunya ya Dodge ingin menang di kejuaraan Daytona. Dan setelah semua konsepnya jadi, Dodge langsung membawa mobil yang aneh ini ke Chelsea Proving Grounds untuk uji coba. Namun ketika pembalap sudah siap di lokasi untuk melakukan uji coba pada mobil ini, teknisi Dodge memberi instruksi khusus agar tidak melebihi kecepatan 305 km per jam. Kenapa nggak boleh? Alasannya karena Ford punya pesawat pengintai yang mengelilingi lintasan. Udah kayak perang aja ya, Chrysler punya divisi misil dan Ford punya pesawat pengintai. Benar-benar masa yang indah dan gila. Kemudian pembalap Dodge kala itu yaitu Charlie Gloudsbach mengendarai Daytona dengan tanpa memperdulikan instruksi khusus tersebut, yang mana dia ngegas mobil tersebut sampai kecepatan 328,5 km per jam.
Dengan hasil tersebut, ini tentu aja langsung membuat mobil ini menjadi mobil NASCAR pertama yang bisa menembus kecepatan lebih dari 322 km per jam. Dan setelah mengetahui hal tersebut, tim langsung merahasiakan jumlah kecepatan tertinggi mobil ini. Jadi kalau itu, tidak ada satupun di luar staf teknisi Chrysler yang tahu soal ini. Bahkan sampai pihak manajemen tidak tahu soal betapa cepatnya mobil mereka waktu itu. Gimana nih pesawat pengintainya Ford? Untungnya pesawat pengintai Ford kali itu sedang tidak beroperasi, jadinya hal ini masih aman-aman aja dan masih menjadi rahasia internal. Kemudian dengan hasil yang sangat positif ini, Daytona langsung melakukan debut pertamanya pada 14 September 1969 di Alabama International Speedway. Dalam balapan debutnya tersebut, Daytona langsung merebut posisi puncak dengan mudah dan langsung menang keesokan harinya. Dengan hasil tersebut, Ford dan Chevrolet langsung bingung karena dia nggak tahu apa yang baru aja menghantam mereka. Dan gak sampai itu aja, Daytona di musim tersebut terus memenangkan balapan, yang mana mobil ini berhasil memenangkan 7 dari 10 balapan terakhir di musim 1969. Dengan hasil tersebut sudah jelas kerja keras mereka terbayarkan. Kenapa mobil ini bisa sangat ngebut? Ya karena moncongnya yang runcing dapat membelah udara lebih baik dari apapun di lintasan. Dan spoiler gedenya itu juga dapat memberikan cengkraman lebih pada ban. Dan ventilasi kecil pada fendernya bukan hanya untuk hiasan aja, karena Dodge membuat ventilasi kecil pada fendernya untuk menghasilkan wheel clearance saat ngebut. Namun itu hanyalah alasan yang diberikan ke NASCAR oleh Dodge mengenai ventilasi kecil tersebut, karena yang sebenarnya dilakukan oleh ventilasi tersebut adalah mengembalikan tekanan udara yang masuk dan menumpuk tekanan udara tersebut di bawah mobil, agar tetap menempel pada lintasan. Terus kenapa harus spoilernya sebesar itu? Ya sebenarnya spoiler ini sengaja dibuat gede karena mobil ini agar bisa melaju secepat kilat harus berada di udara bersih. Dan tahu nggak, ini adalah teknologi roket. Karena yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mobil ini didesain oleh John Pointer, sang ilmuwan roket. Dan karena dia ilmuwan roket, dia tahu bahwa udara yang berputar-putar di belakang mobil dan di atas spoiler dapat mengurangi gaya. Jadi dengan mengetahui hal teori tersebut, dia memasang spoilernya cukup tinggi, di mana itu dapat memproduksi lebih banyak downforce ke roda belakang, yang berarti mobil akan semakin menempel pada trek. Selain itu, agar si Daytona boleh bertanding alias legal untuk membalap, Dodge harus memproduksi sebanyak 500 mobil untuk dijual ke publik. Kebayang nggak buat orang zaman itu? Orang-orang zaman itu melihat mobil yang memiliki desain radikal pada hari Minggu, dan mereka bisa membeli mobil tersebut pada hari Seninnya. Mungkin kalau saat ini dengan sejarah yang ada, mobil ini akan laku keras sesuai dengan keinginan Dodge. Tapi saat itu sayangnya, walaupun mobil ini memenangkan balapan, tapi dealer mengalami masa-masa sulit dalam menjual Daytona. Kenapa? Ya karena bentuknya aneh dan moncongnya membuat mesin menjadi lebih cepat panas, yang berarti mobil ini tidak laku. Kemudian pada tahun berikutnya, ujian datang lagi menimpa Dodge, yang mana NASCAR menulis peraturan yang mengatakan 1.500 mobil harus diproduksi dan dijual di dealer. 1.500 mobil, berarti itu 3 kali lipat lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Jual 500 unit aja susah, apalagi 1.500 unit. Namun, mereka tidak menyerah, karena untuk musim berikutnya, Plymouth membangkitkan mobil bersayap milik mereka yaitu Superbird. Mirip ya mobilnya. Tapi walaupun Daytona dan Superbird terlihat cukup sama bahkan terlihat identik, namun tetap ada perbedaan yang jelas di antara kedua mobil ini. Moncong Superbird menjadi lebih lancip dibandingkan pendahulunya. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena memang dari awal desainer Plymouth tidak suka ide untuk memberikan moncong besar di Roadrunner kebanggaan mereka dan hanya sepakat melakukannya jika mereka dapat membuatnya terlihat lebih baik. Jadi demi mengejar penjualan, moncong mobil ini dibentuk ulang dan spoilernya diletakkan makin jauh ke belakang, tepatnya di atas bagasi. Namun dengan adanya perubahan ini tentu aja ada hal negatifnya, yaitu Superbird lebih lambat sekitar 5 km per jam dari Daytona. Apakah itu signifikan? Jawabannya tidak jika digunakan di jalan raya, tapi iya jika digunakan di balapan. Karena ketika mobil ini membalap di Daytona dan setelah 200 lap, mobil ini memiliki waktu yang berbeda daripada pendahulunya. Beda waktunya tidak sedikit, melainkan cukup banyak. Tapi walaupun demikian, kondisi tersebut tidak menghentikan Richard Petty untuk kembali membalap untuk Plymouth di musim 1970. Dan karena Richard Petty membalap lagi untuk mobil ini, akhirnya mobil ini menggunakan warna ikoniknya, yaitu warna biru muda yang sangat identik dengan warna andalan khas Petty. Dan ketika musim dimulai, uniknya Plymouth menurunkan dua mobil ini sekaligus, yang berarti di trek ada Superbird dan ada juga Daytona. Dengan adanya kedua mobil tersebut, di trek kita bisa melihat banyak mobil yang memiliki spoiler yang sangat besar. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena Chrysler benar-benar ingin menang NASCAR. Bahkan nih ya, saking pengennya Chrysler menang NASCAR, mereka sampai rela untuk menjual 3.000 unit mobil hanya kedua orang aja, yaitu Joe Dirt dan Matthew McConaughey.
Tapi usaha tersebut tidaklah sia-sia karena musim 1970 benar-benar dikuasai oleh mobil lincah dari Chrysler, yaitu Daytona dan Superbird. Dan Chrysler berhasil memenangkan 33 dari 48 balapan musim itu. Tapi sayangnya kejayaan mereka berumur pendek. Karena untuk musim 1971 peraturan NASCAR berubah lagi, yang mana peraturan NASCAR mengharuskan bahwa mobil dengan modifikasi aero apapun tidak boleh punya mesin lebih besar dari 300 kubik inci. Yang berarti peraturan itu langsung membunuh Daytona dan Superbird dalam semalam. Kenapa hal ini dilakukan? Ya kalau menurut NASCAR mereka khawatir dengan kecepatan tinggi yang diperoleh dari kedua mobil ini. Dengan adanya peraturan baru tersebut, kedua mobil ini ya langsung tidak membalap lagi di NASCAR. Namun walaupun demikian, kisah singkat mereka di dunia NASCAR tetap menjadi warisan yang tidak bisa kita lupakan. Dan mobil-mobil ini sampai saat ini tetap dikenal sebagai muscle legendaris. Dan itulah si buruk rupa yang bisa memenangkan NASCAR untuk play mode. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.